Mantap. Nah, ini nih. Gue lagi seliweran di TikTok gue nih. Nah, apalagi Ricky ya. Iya. Sebagai kawan baru kita. Nih Kawan baru kan? kawan baru dalam video ini sebenarnya Ricky udah lama lah hitungannya. Kenal udah Lama. Cuman kita pengganti karena tim kita satu lagi kawan kita satu lagi Hilang. enggak almarhum. Belum, jangan gitulah. Pergi lah, dia lagi ada sibuk kerjaan gitu. Ada tugas Jadi- negara. Jadi dalamnya kita harus Di video sebelumnya juga ada kita ngebahas tentang Ricky. Yang mana? Yang sebelumnya. Oh, ya. lu berarti testing gak sih? ngerti. Tapi yang enggak lupa. Biasa gue cepet lupa orang ini. barusan kan kita habis ngobrol. Iya. Oh, iya. Panjang lebar. Oh iya benar. Sorry guys. Maaf terus. Nah, jadi kali ini mungkin gue nggak tahu ya kalau di gue nih lagi nongol lagi nih biasanya tuh ini kan bukan pelantikan apa namanya Pengumuman pemenang pemilu. Sebelumnya disclaimer dulu, ini program baru kita nih, terinspirasi gara-gara teman kita yang satu ini. Yoi. Jadi kita baru berani buat ngebahas beginian lah. Sebelumnya kita Culun. Ngobrolin keseharian Iya, keseharian doang. Katrol lah kita waktu itu. Masih belum berani ke jok pinggir jurang ya. Yoi. Enggak juga sih. Berani sih, cuman nge-spill dikit. Iya, nggak apa-apa lah. Nah ini tuh di TikTok gue tuh, apalagi sekarang Instagram ya. Dia gue soalnya media sosial yang gue pakai tuh ya, Twitter ada, cuman jarang gue nih TikTok sama Instagram. Dan gue nongkrong untuk pengumuman pemilu nih, Prabowo menang. Cuman gue nggak tahu ya kalau dari gue nih ada beberapa pihak yang ya dari tiga paslon ini Ya, tapi- partai mereka pada terima lah. Cuman dari paslonnya sendiri Iya. gue sih nggak tahu Ganjar gimana ya. Cuman Tapi Tetap berisik lah Ganjar. Iya, Tetap berisik. tetap berisik juga. Suara ya. kecil paling berisik tuh Ganjar. emang nggak tahu lagi. namanya juga orang kecil. Iya. Emang cocok jadi orang kecil berarti. Ini disclaimer, gue bukan pendukung Prabowo, gue jujur gue nyoblos. Bener. Gue nyoblos tetap Ganjar waktu itu. Gue nyoblos tetap Ganjar. Tetap Cuman Ganjar gua kayak sebenarnya. yakin aja gitu. Oh, gue jadi minoritas di sini. Enggak dong. Gue tetap yakin. Kayaknya kalau Prabowo. dari kita minoritas, Bu. Minoritas, Bener. tetap di Iya, sini. dia minoritas dia. Minoritas. Tapi gue Iya. tetap pede waktu itu. Prabowo pasti menang. Bener, Prabowo pasti menang. pasti menang. Soalnya kemarin gue cuma menghindari lah salah satu paslon yang nggak gue suka. Iya. Jaga-jaga kalau sampai putaran kedua gitu doang. Siapa tuh? Spill dikit dong. Ntar aja kita bahas lah. Iya. Tadi ada videonya nih, temen kita tadi terkirim videonya nih. Nah itu Ada lah. kalau gue ya dari paslon 1 lah ya. Ya, ngomongin dulu dari satu. Paslon Paslon 1 ya. Nah itu kalau menurut gue tuh ya kita namanya pemilu ya pasti banyak orang yang ngejar kekuasaan lah. Tapi kan dari partainya sendiri aja kan ini maksudnya terima dengan Iya, partai pengusungnya aja Bener. terima. Udah terima sih. Bapak siapa? Surya Paloh. Surya Paloh sudah terima. Om Bewok. Bewok. Iya, Masa Anda Bewok. tidak terima? Iya, itu salahnya sih di situ. Maksudnya lu partai pengusung udah oke lah, gue kalah lah kali ini lah. Gue udah ngakuin. Sudah diputusin MK. Iya, kadang kan kalau terus berlanjut kayak cenderung kayak begini terus hancur juga sih sama negara kalau menurut gue ya. Bener. Ya kalau dari gue sih ya udahlah gue sih nggak tahu ya, mungkin dari maksudnya dari 01 sama 03 mau nggak bergabung lah gitu buat majuin Indonesia lah. Cuman Iya. kan nggak tahu lah ya, kan ada yang saling serang nyerang nih. Iya. Kalau Ada menurut opini lu sendiri gimana Ki? Kalau masalah kayak gitu-gitu. Kalau dari gue lihat dari paslon 1 ya paslon 1 udah oke lah, maksudnya partai pengusungnya hampir dominan, ngaku kalah lah, maksudnya oke lah gue kalah lah, ya kan pesta demokrasi udah kelar. bener. Pesta demokrasi udah kelar ya, waktunya rakyat kembali bersatu lah gitu kan. Setiap 5 tahun Cuma sekali. kan ya ada beberapa video gitu yang seliweran di TikTok ya, Iya, mungkin iya, kita iya. kasih thumbnailnya lah di bawah sini lah. Ah. Ada cuplikannya kayak Anies tuh pengen banget gugat pemilu kali ini, kan otomatis bikin Indonesia kembali terpecah lagi gitu. Iya. Karena apalagi Anies sendiri tahu sendiri kan, beberapa kali suka ngeluarin statement yang kayak bikin perpecahan lah di antara kita lah. Apalagi terutama di antara umat beragama. Itu beberapa kali kita temuin kan bisa kayak gitu kan si Anies kan. Ya bahaya lah kalau Anies lah, emang bener kalau kata Kik Endi waktu itu, Anies tuh bahaya tuh bener menurut gua ya. Bener, gue setuju. Iya, karena berapa kali kan dia dalam pidato
kayak selalu mengupayakan segala cara loh, menghalalkan itu yang nggak baik kalau menurut gua. Gimana ya, jangan buat karena ya dia ngomong kekuasaan dan jangan cara bukan kekuasaan sih, lu mau mimpin negara ya kan, masa lu mau mecahin apa namanya rakyatnya? Iya, rakyat mau dipecah ya susah juga, lu nggak boleh kayak gitu. Selalu dia tuh apa ya, ngambil selalu politik identitas sih, kayak itu bencinya dari Anies tuh itu, lu nggak pernah bisa main fair gitu loh, lu jangan bawa agama lah, kita tuh sebenarnya rakyat kan dari awal toleransi. Bener. Tapi gitu kayak gitu kagak menang. Iya emang benar, itu salahnya benar emang. gitu. Ya, emang cara dia kemarin berhasil di DKI. Iya. Terbukti berhasil. Tapi tetap mungkin kan kalah. Buat di presiden iya kalah, tapi tetap. kemarin buat di DKI dia berhasil menang pakai cara itu. Makanya dia pikir dia pengen mengulang nih kesuksesannya di DKI Jakarta kayak sekarang. Karena kan biasanya pakai cara lama lebih gampang daripada memikirkan cara baru. Betul ya. Ya kan kalau kita lihat dari paslon 2 nih ya, kalau soal ngomongin cara ya, udah oke loh dari Gibran. Dia benar-benar pakai cara anak muda loh, treatmentnya tuh beda. Iya, Treatmentnya benar-benar treatment anak muda. Dia masuk ke kalangan muda kayak gitu. Iya, soalnya setahu gua masuk banget iya, gitu. soalnya setahu gua juga kan emang pemilu kali ini dominan suaranya itu dari Anak muda. Iya, Gen Z muda. betul. Rata-rata Dari anak Gen Z muda betul. Apalagi orang-orang yang baru ngerasain pemilu. Ya beberapa gimmick dari Gibran Prabowo emang kena, kayak mulai dari gemoy, gemoy terus brandingnya dia tuh bagus, apalagi yang Branding kisah dia cintanya Prabowo sama Titik ya. Bener. Nah, itu juga kena kan, orang jadi tersentuh. Apalagi dia angkat-angkat sama rakyat-rakyat TikTok. Iya. Wah, kalau diangkat-angkat rakyat TikTok apapun jadi, mau dibikin film, lu bayangin tuh, dibikin film kisah romantis Prabowo sama Titik ya kan. Ya kalau buat treatment ya akui lah Gibran tuh berhasil lah. Gibran berhasil. Kena suaranya. Masuk Gua rasa kita, hampir udah. anak muda mungkin Rata-rata pilih dia. dibanding apa maksudnya di luar kita berdua milih Prabowo sih. Mungkin ya, karena malah dari anak muda maksudnya nggak ada paling banyak ya, maksudnya kayak perpecahan antar agama itu nggak ada loh di anak muda loh. Iya, karena Nggak ada. mereka lebih slow semua nyerang. Pemikiran dia orang tuh sama mindset dia orang bagus ya kan. karena kan dari maksudnya kan seiring berkembangnya zaman kan orang kan beragam ya, apalagi kan mereka kan masih muda kan. Bener. Melihatnya kan apa yang dilihat di sosial media yang digambarkan ya seenggaknya nggak tentang perpecahan kebanyakan. Iya, Contohnya kayak misalnya habis dipecah belah sama pesta demokrasi, kita disatukan lagi sama perang takjil. Iya, perang takjil juga bagus lah Bagus itu. juga kan maksudnya. Dari situ aja kita melihat gitu, Indonesia itu banyak keragaman. Iya, karena memang sebenarnya keluarga kita tuh sebenarnya dari dulu tuh toleransinya tinggi. Cuma emang ya kalau menurut gua ya gara-gara pilkada DKI sih terakhir jadi terpecah-pecah kayak itu gitu. awal mulai Jadi polarisasi maksud gua, iya jadi kayak gitu. awal dari situ kan. Jadi Makanya kayak 5 tahun belakangan ini gue ngerasa ya dulu sempet gue 5 tahun apa 4 tahun sebelumnya sempet pas pemilu beberapa kali yang gue nyoblos pertama kali juga gue ngerasa ngapain gue coblos gitu, ngapain gue mendingan gue golput sekalian gitu. Iya benar sih, gua yang tahun lalu kayaknya gua golput deh waktu Jokowi Iya, Prabowo soalnya deh, karena agak kurang gitu. males juga. tapi sekarang tuh bagus. Rata-rata temen gue yang sebelumnya tuh gue nggak masalah sih dia mau menyoblos manapun nggak masalah, cuman seenggaknya satu suara lu tuh berarti lah. Berarti, Jangan sampai golput terserah lu mau 1, 2, 3, 4 juga terserah ya Iya. kan. Apalagi sampai video yang sebelumnya juga gitu gue salut sih sama Video apa? video yang apa debat Bukan debat, ini Bukan. epic rap. Epic Rap Battle. Epic rap battle tuh bagus sih. Banget, sumpah. Itu kayak dia kata-kata terakhir jangan golput itu keren. Iya, Ngajak semua warga buat gak golput. walaupun memang udah berapa kali berapa kali dia bikin Epic Rap Battle, cuman tetap gue ngerasa itu keren sih. Ya yang ini keren karena si yang G-nya udah mulai main. yang skinny vape-nya Iya skinny vape, ya kan dibantu Skinny kemarin. Vape, Skinny Iya. Indonesia. Iya, Skinny Iya, Indonesia, Skinny vape mah penyanyi. Iya, skinny Iya, Indonesia. Tiba-tiba jadi lagu happy lu. Iya Skinny Indonesia ya Skinny Indonesia kemarin dibantu, kebetulan dibantu sama tim tua. Nah, sekarang ngomongin 03 tuh. 03. 03 kalau gue sih nggak ada nongol gimana, cuman mungkin dari wakilnya sih nggak ada berita yang nyangkut Gimana? di gua sih ya. Iya sebenarnya cenderung lebih adem Lebih adem ya, sih Bapak maksudnya Mahfud dia sih. lebih adem. Kalau Lebih menurut santai gua, lah dia. Kayaknya Pak Mahfud juga udah santai aja tentang masalah ini kayaknya ya. Sebenarnya udah terima, dia udah kalah terima. juga ya. Iya, gitu. udah Iya. kalah, dia terima kekalahan sebenarnya. Iya. Kayak dari postingan apa TikTok ini kan ada yang komen ya.
Pak kalau 16% tuh apa? Baterai saya dijawab sama Mahfud kan tuh decil kan tuh. Iya decil maksudnya si Mahfud itu Iya, tadi. itu Itu setahu gua H+1 setelah pemilu loh. Kan quick count keluar tuh ya bersejarah iya, kan ya. Nah setahu gua tuh si Mahfud keluarin statement itu pas setelah pemilu. Maksud gua oh dia di logo. Oh, gue kira dia mungkin nonton podcast Cing Abdel yang Oh kalau enggak sebelumnya setelah dari itu setahu gua abis itu dia pergi ke Mekah kalau nggak salah naik haji. Iya ya. Oh bukan naik haji, ini apa? Umroh. Bapak Mahfud Iya. umroh setahu gua. Nah setelahnya kan juga ada masalah kan, yang jadi masalah kan Bapak. kalian percaya? Oh iya. Iya benar itu sih. Iya. Ya kalau dari apa 03 ya, kayak apa namanya maksudnya kesalahannya apa gitu kalau kita ulik ke dalam kampanyenya. Dia terlalu bawa keluarga sih, ngerti gak? Dia kemarin kampanye selalu bertiga loh. Iya benar. Atiko, Alam, sama si Ganjar. Dia itu, lu tau, lu kalau buka TikTok nih ya, lu buka TikTok terus ada video Atiko. Lu pencet tombol komen, Iya. nanti aku Atiko kampanye lebay. Itu kan di disrespect maksudnya sama orang-orang. Tapi kalau itu iya. gua kan memang bukanya cuma Lu reels ya, kalau gue TikTok sih kalau gue Kenapa sih? Kenapa sih? Gue TikTok. Karena dia kampanyenya emang lebay kayak joget-joget. Dia niatnya tuh pengen narik suara ibu-ibu mungkin ya atau suara anak muda. Mungkin. Cuma kan kita anak muda yang kayak tahu, oh bercandaan lu cringe nih. Cringe jatuhnya boy. Jadi di apa tulisnya kampanye lebay itu udah Iya, pasti tuh. iya. Udah pasti lu buka video Atiko, lu pencet komen tuh birunya tuh ya. Itu udah pasti Atiko kampanye Kalau lebay. enggak Atiko ngebet pengen Jadi ibu negara, iya ibu negara, iya. Bobo koper apa ya? Terus kan soal alam Ganjar ya gue tahu lah lu anak muda cuma lu kayak pengen show off tuh kayak lu gue multi talent lo nggak masuk gitu deh kayak bisa lu pernah liat gak video alam Ganjar apa ngedance? baby Baby freeze. freeze iya Tapi kalau zaman gue SMP anjing kalau gue yang gue lihat maksudnya dari pandangan gue ya, maksudnya kayak misalnya contohnya dia kan yang gue sebenarnya ngikutin kan sebenarnya Eca, tau kan lu? Iya. Gue tau Yang ini yang barudak well yang cewek itu ya. oh iya tahu Gue tau Alam gara-gara dia sih. yang dia ngomong barudak itu ya Iya, yang lagi barudak. kampanye ya tahu Enggak ngomong barudak sih. dia ngomong barudak loh Well. ada ngomong barudak pas kampanye Emang iya? Dia ngikut. dia ikut kan salah satu kampanye Ganjar sama Atiko. Nah itu gue bingung kenapa nggak ada Pak Mahfud anjir. Itu si siapa namanya Alam ngomong 3 kali. Barudak apa gitu pokoknya. Kayak ngasih salam gitu. Cuma dalam barudak gue juga nggak ngerti artinya apa sih barudak sendiri. Kayak anak-anak gitu. Apa Oh, ya? hai, gengs, anak lah, hai, anak gengs. lah gitu. Kalau nggak salah seinget gue kata-katanya kumaha barudak deh. Oh, Dia mahal sebut 3 kali. Oke. Ya pokoknya kampanye Ganjar itu menurut gue nol besar lah itu gagal. Gagalnya menurut gua ya dari awal sih sebenarnya yang jadi masalah kan ya ibu-ibu yang Yang mana? pakai baju merah setahu gua. Siapa Mega sebut aja nih Mega. Ibu Mega. Ibu-ibu Sebut aja friend. Ya udah Ibu Mega. memang kayak gini masalah kan sebelumnya kan kayak gue lihat seliweran di internet tuh memang yang jadi masalah kan kebanyakan ya menurut gua yang gue lihat kayaknya kebanyakan pada ngindarin ibu-ibu baju merah itu boy. Iya sih benar. Tapi gue harus aku ya kampanye, gue bisa bilang kampanye 03 kampanye kudet lah, nggak ke update. Tapi emang ngena ke ini loh dia efek ke pilkadanya dia bukan pilkada sorry apa pilek. Pileknya tetap dapet karena mayoritas ya, suara itu kan orang memang tua tuh masih oke sama kampanye Sama itu. Cuma PDI. kan salahnya itu dia kagak lihat suara anak muda tuh kali ini lebih banyak. karena Gue kan nggak tahu berapa persen. Pokoknya angkanya itu lebih banyak Gen Z sih. iya. Makanya kampanye si Ganjar itu nggak efektif buat dongkrak suara dia di pilpres. Padahal menurut gua si kampanye si Ganjar lumayan ke anak-anak mudaan loh. Cuman memang kurang tepat sasaran aja menurut gua ya. Iya, Anda terlalu beli ngeliatnya. Jujur, Iya gue sih. terlalu beli sih Iya ngeliatnya. sih. Soalnya kayak Terlalu beli. lu kayak lihat di video-videonya kayak contohnya om-om lompat dari pesawat pakai CGI aja kurang gitu maksudnya. Oh iya, dia ada gitu ya. Iya, ya. Dari situ aja kurang loh sumpah. Iya, itu deh cringe. Dari situ aja udah kurang. Iya, maksud gua. itu cringe. Mendingan lu pasang billboard dengan buka Iya, anak-anak. Iya. Atau kayak si itu, Prabowo sama Gibran yang pasang apa namanya tuh? Iya Kayak semacam hologram gitu loh. Iya, Oh iya, Iya, billboard ya, kayak gitu loh. Kan Gua lucu-lucu gitu gemes Iya, semua. nah itu kan Nah, lu pakai gitu kena. pakai kata-kata
gemoy aja menurut gue udah efektif. Iya. Ya, memang sih sebenarnya. Salah di kampanye loh sih kalau Ganjar sama ya kita tahu sendiri lah anak muda daripada muak sebenarnya sama partai banteng kan agak muak lah. Mungkin partai bantengnya enggak ya, partainya mungkin ketumnya ya mungkin ya. Iya, karena ketumnya suka blunder-blunder. Ketumnya Iya, mungkin kayak blunder-blunder doang gimana gitu ya? sih. Banyak apa maksudnya video-video Berseliweran Pak Jokowi ya kan yang di ini nama dia kan. Maksudnya kayak kita juga kan anjir. Pasti kan anak muda mikir dong anjir. Bapak presiden loh. Itu presiden. Iya, itu masa presiden di loh. Pak Jokowi itu ya tanpa PDI. Iya, abis itu Apa di sih, remix Bu? iya. Itu di remix sama anak muda aja dibales. Iya, dibales. Dibales Gibran lagi nonton TV ceritanya kan sama si Kaesang. Iya, Kaesang. Ya kayak gitu-gitulah kampanyenya si Ganjar menurut gua gagal total. Yang Anies sih sebenarnya agak mendingan, tapi ya itu balik lagi Anies kampanyenya oke. Cuma yang mau terima suaranya cuma golongan dia doang lah kasarnya memang, gitu. Yang Ya. memang gua harus akuin kalau misalnya paslon 1 emang oke lah. Maksudnya punya responsibility Dia apa segala ini macam. loh apa Cara namanya? dia berbicara. Komunikasinya bagus loh kalau menurut gua. Bener, komunikasi bener. bagus. Cuma Bagus itu dia. dia komunikasinya dia tuh kalau menurut gua ya bikin orang tuh bersatu pecah ya. Iya itu dia pecah. Pecah. Terus apa namanya? Dia tuh bikin gimana ya? Kayak ngasut orang supaya gimana cara ngasutnya tuh ngasut maaf nih ya kayak apa namanya kayak iblis ngasut orang gitu kayak ini bulan puasa ya udahlah nggak usah puasa kalau makannya dikit nggak masalah kayak gitu tapi Ngerti gua. iya Iya. Kayak iblis ngerayu Adam sama Hawa lah Iya. makan apel lah Iya, kayak gitu aja. Ya, kayak gitu modelannya. Tapi kayaknya kalau misalnya ngomongin 1 sama 3 doang kayak nggak adil lah. Nggak dua ya. Dua kalau tuh gua sih emang apa pelanggaran HAM lah Iya, pelanggaran Gua HAM akuin iya gitu. itu Pelanggaran dosa itu aja sih. dosa. Itu dosa. Cuman kan Iya. nggak tahu ya kan. Sekarang gini loh, gue mikir gini, kalau misalkan kalau emang terbukti Prabowo, ya kenapa nggak diadilin aja, dibawa ke hukum aja. Cuman Iya, kan Komnas HAM mungkin atau kalau menurut gue ya, peradilan. ini menurut gue aja. Kalau Prabowo dibawa, pasti ada dong sisanya. Hahaha. Pasti banyak kita nggak tahu Iya, dari partai mana aja. kroni-kroninya dong. pasti ada. Dulu Prabowo kerja sama siapa? Megawati juga. Ya nggak jelas ya kan. Mungkin sama siapa juga. Ya itu. Cuman kan masalah kayak gitu, gua lebih ngeliatin tuh cara pandangnya kayak gini ya, namanya manusia ya, dia masih Bener. manusia bro. Ya gitu posisinya waktu itu pas pelanggaran HAM kan Prabowo itu masih anak buah lah Anak kasarnya. gua maksudnya Kayak kan masih maksudnya punya kan atasan lagi. lagian juga kan dia kan memang abdi negara zaman itu. Bener. Dia juga udah dicopot dari jabatannya, walaupun memang sekarang kan ditambahin lagi tuh Ditambahin pangkatnya. bintang 4 ya. Ditambahin lagi Nah, tuh. terus kenapa dia calonin jadi presiden baru dibahas yang Yes. waktu dia debutnya sama Jokowi sama Pak Jokowi nggak masalah Iya. sah aja Iya. Orang selalu pengen bahas apa Prabowo soal HAM tuh pasti pas deket-deket kayak gini. bener Kayak Enggak sebenarnya sih kalau dibilang kayak gitu enggak juga enggak adil. Memang sih lu kalau misalnya ngelihat di seliweran ya Kamisan selalu ada apa segala macam selalu ada. Ya memang sebenarnya dibahas terus. Memang jadi masalahnya kan tapi nggak pernah disorot. kenapa harus ditunggangin ke arah Prabowo mulu maksudnya. Memang kan dia mungkin aja bersalah, mungkin loh. Mungkin bersalah, cuman gue berharap ya sekarang kan udah mungkin udah resmi lah di ketok palu lah seenggaknya. Udah ketok palu kan ya? Gue belum tahu tapi pengumumannya udah Pengumumannya udah ada kan udah misalnya ya. Yang Pak jelas dia bakal Prabowo dilantik sama- 20 Oktober Iya, bakal Pak dilantik. Pak Prabowo sama Mas Gibran bakal jadi presiden dan wakil presiden. ya. Ya namanya manusia yang masih ada dosa lah kayak gitu-gitu ya. Seenggaknya kalau gue lihat juga Pak Prabowo sekarang agak sedikit adem sih. Ketika Iya, dia iya, agak iya. dekat sama Jokowi Pak ya. Jokowi Agak adem lah itu orang lah. Nah kalau misalnya yang kurangnya juga ya memang menurut gue memang Gibran agak kemudaan memang. Cuman kan lu jangan ngeliat Gibrannya doang maksudnya. Iya. apa emang salah ya Iya orang Maksudnya, muda kan punya iya anak muda kalau misalkan punya ide gagasan yang bagus sih ya. emang ya kita coba nggak salah buat coba dong Ya gitu. Cuman Masa masalahnya kan yang harus- kayak misalnya contoh-contohnya yang kasus-kasus sebelumnya kayak pamannya MK MK Iya. segala macamnya. Itu yang jadi masalah sih. Ya, itu- Memang caranya memang salah. iya menurut makanya kan MK itu kenanya pelanggaran etik. gua. Iya pelanggaran etik. Etiknya doang yang kena, bukan pelanggaran hukum. iya Karena kan MK itu kan
lu udah putusin dari MK, itu keputusan udah final, nggak bisa diganggu gugat. Mungkin etiknya bisa digugat, etikanya kita bisa gugat. Cuma kan kalau untuk keputusannya udah nggak bisa digugat, ya entah caranya emang salah atau benar. Ya menurut gue selama si Gibran punya punya porsi yang cukup buat jadi wakil, ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Apalagi kita lihat Solo maju loh. Di tangan si Gibran loh Solo loh. Ya, maybe memang kurang pengalaman apa segala macam, kan masih kebantu sama Bapak Prabowo. Ya, dua-duanya masih banyak kekurangan ya, tapi tetap bakal saling melengkapi. Iya, sebenarnya pemilu kali ini ya, gue lebih setuju tuh bukan milih yang terbaik, tapi milih yang buruk dari yang paling terburuk sebenarnya. Benar. Karena paslonnya cuma 3, jadi kayak gini. Iya. Jadi orang ya banyak yang kepecah-pecah juga gitu sebenarnya. Terus isu-isu yang apa ya, kalau menurut gue isu-isu kecurangan lah, money politik. Kalau menurut gue jangan disalahin di paslonnya sih kalau menurut gue ya. Tapi dari ininya, dari ya partainya, dari apa namanya, bawah-bawahnya lah. Tim sesnya. Buzzer brengsek. Iya. Jadi kan lu mikirnya ini nih, ya jangan disalahin paslonnya lah. Sekarang gini, semua apa namanya, semua paslon itu di bawahnya tuh buzzer mereka tuh ya kan. Ya Ya partai ini mereka lah, pasti maksudnya paslonnya ya, tapi yang di bawahnya mungkin kroni-kroninya lah, kader-kadernya, kroco-kroconya ya udah kroco-kroconya tuh pasti ngelakuin ya. Setiap kota pasti ada lah, mungkin pasti ada. Mereka kalau paslonnya kan mungkin mikirin strategi ya, gimana caranya strategi rakyat, politik ya kan, buat narik hati. Nah, mereka itu, di kader-kadernya nih yang mikirin cara nge-brandingnya dia, cara gimana dia ngasih tahu ke rakyat pakai apalah segala macem. Nah, itu paling. Nah, terus ya kalau misalkan apa ya tadi ya, lupa. Lu ya goblok. Waduh, gue dibawa dari mana? Dari gua nih closingnya nih, misalnya buat ini aja pesan buat 3 paslon. Buat nomor 1, jangan pakai politik identitas lagi, anjing lah. Ya, betul. Itu orang dibikin berapa kali pecah, Cok. Iya benar. Dari situ tuh awal mulanya itu perpecahan antara umat, anjing. Maksudnya gua punya teman banyak muslim loh, dan dia pada nice semua loh. Lu banyak juga. Banyak itu baik gitu loh. Maksudnya udahlah, cukup lah, Anies jangan kayak gitu lagi. Itu buat 01. Buat 02, ya gue cuma bisa bilang selamat lah, lu udah terpilih. Pak Prabowo udah gagal 3 kali ya, mungkin ini saatnya waktunya lah buat maju lah. Ya cuma kita lihat aja nanti ke depannya gimana dia. Ya, janji-janji politiknya semoga terrealisasi lah ya. Semoga suara rakyat yang udah pilih dia tuh bisa dia realisasikan. Ya, apalagi gue pikir yang agak sulit kan di bagian janji makan gratis nih. Iya. Itu agak susah menurut gue, tapi semoga ya gue pengertian orang tuh banyak dengan makan iya, best of luck lah buat Pak Prabowo sama Gibran lah. Yang buat 03 udah pindah partai Pak Ganjar, anjing, dan di situ lagi Pak. Kalau bisa cara kita bertiga yang begitu memang. Pindah Pak Ganjar orang baik, anjir. Kalau misalnya nggak bisa pindah partai karena partai PDI gede banget. PDI itu bagus. Cuman Cuman kalau bisa sih ini ya, ketumnya sih kalau bisa diganti sih ya kan. Buat ibu, kalau ibu nonton, semoga yang kena dia aja Bu, jangan saya Bu. Saya Pak tadi cuma bilang pindah partai. Iya, ibu istirahat, mungkin bisa digantikan sama Ibu Puan. Iya, kalau bisa janganlah. Maksudnya Ibu Puan ngurus yang lain. ibunya sendiri. Kayak gitu-gitu aja lah. Ya itu dari kita ya, itu opini dari kita nggak masalah opini kalian kayak gimana. Baik. Makasih. Bye. Dah.